Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua. Sampai jumpa lagi, semoga tetap sehat dan sukses dalam semua aktivitasnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang belajar Microsoft Access, yaitu tentang bagaimana membuat database baru, bagaimana membuat tabel, bagaimana membuat query, bagaimana membuat formulir input data dan membuat laporan pada aplikasi tersebut. Hal ini bisa kita aplikasikan untuk membantu pekerjaan di perkantoran. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu ke TKP. Ini adalah hasil akhir dari hasil belajar Microsoft Access hari ini. Bagaimana cara membuatnya? Mari ikuti dengan baik langkah demi langkah sampai bisa seperti tampilan ini. Saudara-saudara semua, di sini kita akan coba membuat sebuah aplikasi sederhana dengan menggunakan Microsoft Access, di mana yang kita buat adalah data biaya rawat inap rumah sakit harapan bersama. Di mana di sini ada 5 yang akan kita buat. Yang pertama membuat database baru, yang kedua membuat tabel, yang ketiga membuat query, yang keempat membuat form, yang kelima adalah membuat report atau laporan. Oke, untuk langkah yang pertama, kita akan coba membuat database baru. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama kita klik Start, kemudian kita klik All Program, kemudian kita cari di sini tulisan Microsoft. Di sini saya sudah menemukan Microsoft Office Access 2007. Silakan saudara menggunakan Microsoft yang lain jika di laptop saudara ada misalnya Microsoft Access 2010, 2016, ya, atau 2021, itu terserah. Yang penting tampilannya sama seperti itu. Oke, kita klik saja Microsoft Access 2007. Kita akan membuat tabel, membuat database-nya awalnya. Di sini muncul blank database, kita klik saja. Kemudian di sini kita disuruh membuat database-nya. Oke, kita bikin namanya dulu. Nama database-nya adalah pasien rumah sakit. Oke, atau nama database-nya pasien rumah sakit. Oke, kemudian kita simpan. Untuk menyimpan database ini, saya sudah sediakan tempatnya di sini. Saya bikin foldernya. Kemudian setelah muncul file namanya pasien rumah sakit, kemudian saya oke kan. Oke. Kemudian di sini sudah berubah pasien rumah sakit.accdb. Kemudian saya create di sini. Oke, saudara-saudara semua, saya sudah berhasil membuat
apa yang namanya database rumah sakit. Oke. Kemudian di sini coba kita lihat di sini. Kemudian di sini kita coba lihat bikin desain view-nya. Oke. Setelah kita klik desain view-nya, di sini muncul, kita harus bikin nama database-nya dulu. Kita bikin saja dan nama database-nya adalah data pasien, kemudian kita oke kan. Oke, di sini sudah muncul data pasien, saudara-saudara semua. Kemudian di sini kita disuruh menginput data-data apa saja yang kita perlukan untuk data pasien di rumah sakit ini. Karena kita di sini membuat data pasien, data biaya rawat inap. Nanti yang kita inputkan di sini adalah data-data tentang biaya pasien di rumah sakit. Saudara-saudara semua. Di sini sudah ada datanya. Oke, mungkin yang pertama di sini ID, mungkin kita bikin ID pasien atau nomor pasien itu kita bikin aja mungkin di sini number, kemudian nama pasien, teks. Kenapa teks? Karena nama itu adalah berupa teks. Nah, di sini ada pilihannya, ada number, ada date. Kalau tanggal di sini kita pilih date. Kalau dia nanya harga, kita pilih currency. Seperti itu. Kemudian nama pasien sudah, kemudian jenis kamar. Jenis kamar di sini ada VIP, ada yang tidak VIP. Jenis kamar. Mungkin teks. Oke, kemudian biaya kamar. Kalau biaya kamar berarti dia menanyakan harga, berarti kita pilih di sini adalah currency. Kemudian biaya obat, currency juga. Kemudian biaya dokter, currency juga. Kemudian kita tambah di sini yang terakhir total biaya, total saja. Total ini adalah currency juga. Nah, oke. Berarti ini sudah kita bikin datanya, kemudian kita save data ini. Setelah data ini kita save, kemudian kita close. Berarti kita sudah selesai sekalian membuat database baru dan membuat tabel. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut membuat query dari tabel yang sudah kita bikin tadi. Oke, kita lanjut ke Microsoft Access. Cara membuat query di sini adalah kita klik create, kemudian kita pilih query design. Nah, di sini. Oke, saudara lihat di sini sudah muncul pada show tabelnya data pasien. Kita add aja. Oke, ini kita close. Kemudian ini kita perbesar untuk lebih jelas. Di sini kita urutkan di sini di tabel ini. Kita klik tanda panah bawah, kita klik ID pasien, kemudian nama pasien, kemudian jenis kamar, kemudian biaya kamar, kemudian biaya obat, kemudian di sini biaya dokter, kemudian di sini total biaya. Di total biaya ini kita akan coba membuat rumus sederhana menjumlahkan biaya kamar, biaya obat, dan biaya dokter. Caranya adalah total titik 2, kemudian kita bikin tanda buka kurung, kemudian tanda
kurung seperti ini. Kemudian kita tulis biaya kamar. Biaya kamar, tutup kurung, tambah, buka kurung lagi, biaya obat, tutup kurung lagi, tambah, buka kurung, biaya dokter, tutup, kemudian kita tutup lagi dengan tanda kurung, kemudian kita enter. Oke, kita perhatikan. Oke, biaya kamar ditambah biaya obat ditambah biaya ditambah biaya dokter. Oke, selesai saudara semua ya. Setelah ini selesai, kita bikin query-nya, kemudian kita simpan, save. Kita bikin nama query-nya adalah, yang ini nama query-nya adalah apa ya, biaya pasien, atau kita bikin namanya di sini informasi biaya pasien. Oke, kita oke kan? Nah, udah selesai. Di sini juga sudah muncul saudara semua. Kemudian kita save. Kemudian kita close. Oke, kemudian kita lanjut membuat yang satu, membuat database baru sudah, membuat tabel sudah, membuat query sudah. Kemudian kita yang keempat, membuat form. Membuat form di sini adalah langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita lanjut ke Microsoft Access. Oke, cara membuat form di sini kita letakkan kursor di informasi biaya pasien dulu, di informasi biaya pasien. Kemudian kita klik create. Kemudian kita ambil di sini pilihannya adalah form. Kita klik saja. Oke, saudara, sudah muncul seperti ini informasi biaya pasien. Di sini sudah muncul informasi biaya pasien dan tempat input sudah tersedia. Oke. Kalau seandainya kita atur, kita edit di sini, ternyata semua lokasi input yang kosong ini mengikut. Nah, bisa kita edit satu-satu. Ini misalnya kita edit, dia ikut semua. Bagaimana cara kita mengatur boleh tampilannya lebih bagus, saudara-saudara semua? Ini kita besarkan dulu. Oke, kita besarkan dulu yang ini. Ini juga kita besarkan seperti itu. Ini juga kita besarkan. Oke, setelah ini kita atur semua. Coba sekarang kita akan mengedit satu-satu garis, satu-satu data, karena setiap satu data kita edit dia untuk semua. Caranya kita klik ini dulu, kemudian kita klik arrange, kemudian kita klik remove. Oke, sudah kita klik. Coba kita mengedit ID pasien. Oh, saudara, ternyata dia tidak ngikut lagi garis yang lain. Nama pasien nggak usah terlalu panjang, cukup segini. Jenis kamar ini nggak usah karena ada VIP biasa, dua itu aja kita bikin jenisnya, VIP dan jenis kamar yang biasa. Kemudian biaya kamar mungkin ini nggak perlu besar, segini saja cukup ya, segini cukup. Kemudian biaya obat juga sama, ini biaya dokter juga sama, nggak usah banyak-banyak. Kemudian untuk total di sini mungkin total biaya ya, mungkin segini saja. Oke, segini saja kita bikin. Terus segini saja cukup. Nah, ya. Oke, di sini sudah bisa kita edit saudara-saudara semua ya. Kemudian kita ingin menambahkan di sini kita ingin menambahkan tanda simpan data dan input data baru di sini, tambah kotak yang baru di sini. Jadi caranya adalah kita ambil design view. Nah, saudara semua, muncul seperti ini.
kita tarik ini ke bawah dulu. Sudah kita tarik ini ke bawah, kita ambil bottom. Kemudian kita bikin kotak di sini. Kotaknya bagus mana? Di sini ya. Di sini kita bikin kotak. Oke. Dan muncul kotaknya. Di sini muncul command button wizard. Nah, untuk perintahnya kita pilih di sini record operation. Kemudian di sini kita pilih save record karena kita untuk menyimpan data. Kemudian kita klik next. Jenisnya kita ambil teks. Kemudian ini kita hapus, kita tulis di sini simpan. Kemudian next lagi, kemudian finish. Sudah selesai satu, saudara-saudara. Kemudian kita lanjut menambah yang kedua. Kita klik button lagi, kita bikin kotak lagi satu untuk input data baru. Nah, kita klik record operation. Kemudian di sini kita tambah datanya, add renew, dan benar ini next. Kemudian kita pilih text. Kemudian di sini input nah baru. Nah, seperti itu. Baru aja kita klik. Kemudian kita klik next. Kemudian finish. Oke, kita besarkan dulu. Oke, saudara, ini sudah datanya sudah besar di sini. Kemudian sudah selesai ini, mungkin kita beri dia warna supaya tampilannya lebih bagus. Di sini kita blok dulu seperti ini, kemudian kita tebalkan. Kemudian kita kasih warna, mungkin bagusnya warna putih saja. Kemudian untuk kotaknya kita kasih warna hijau misalnya. Nah, bagus seperti itu ya. Untuk warna diserahkan kepada saudara-saudara semua. Ini. Oke, saya edit dulu. Saya edit dulu semua. Oke. Ini juga kita edit supaya tampilannya lebih bagus dilihat, tidak membosankan. Nah, ini penting saudara. Seninya bagaimana kita membuat suatu tabel atau suatu informasi yang tidak membosankan seperti itu. Untuk yang ini mungkin bagusnya putih saja, apa putih saja datanya. Kemudian kalau untuk yang ini sudah kita hitamkan saja. Oke, hitam lagi, di bold maksudnya. Oke, ini kayaknya sudah. Coba sekarang kita simpan dulu datanya. Kita simpan, save. Namanya di sini informasi biaya pasien. Kita kasih namanya mungkin di sini input data, input data biaya pasien, input data biaya pasien. Ini kita oke kan. Oke, sudah selesai di sini. Kemudian di sini kita beri ini informasi biaya pasien, input data pasien. Kita tulis saja input data pasien. Oke, sudah selesai. Sekarang coba kita lihat di kita save dulu. Kemudian kita coba lihat di mananya ya, di layout view. Oke. Di sini saudara sudah bisa saudara lihat tampilannya input data pasien. Coba kita tes masukin datanya. Oh, berarti belum bisa input data ya. Seperti ini. Oke. Sudah bagus nampaknya input datanya. Oke. Seperti ini. Kemudian layout view, form view. Oke, sekarang coba kita menginput data. Misalnya data pasiennya adalah 001, nama pasiennya adalah Budi, jenis kamarnya adalah VIP, biaya kamarnya 250.000 satu malam. Nah, jadi kalau kita pilih tadi currency, maka dia keluar berupa uang.
muncul tanda rupiahnya. Biaya obatnya adalah misalnya 300.000. Konsultasi dengan dokter, biaya dokter itu sekitar 350.000 kita bikin. Oke, di sini totalnya berarti rumus sederhana yang kita bikin tadi dia sudah masuk secara otomatis. Nampak saudara lihat, ini dia menjumlah otomatis. Kita simpan, kemudian kita lanjut ke data yang baru. Kita masukkan data 002. Nama pasiennya adalah Ani, jenis kamarnya adalah biasa, kemudian biaya kamarnya misalnya 100.000, kemudian biaya obatnya 150.000, kemudian biaya dokternya mungkin 200.000. Berapa biaya total semua? 450.000. Ini datanya sudah benar ya saudara, jadi tampilannya sudah bagus saudara-saudara ya. Oke, kemudian datanya kita save, kemudian kita close. Oke, berarti kita sudah selesai membuat form saudara-saudara semua. Oke, kita masuk ke Microsoft Access lagi. Coba kita cek dulu apakah data yang kita input tadi sudah masuk. Kita cek data pasien. Oke, datanya ada 2 sudah masuk saudara-saudara semua. Ini data pasien yang pertama tadi. Ini data ya setelah data diinput. Nah, lupa saudara-saudara semua, ini nilainya sudah masuk, nilai apanya, penjumlahan uangnya secara otomatis. Ini juga sama, ini data input pasiennya, formnya sudah ada. Oke, sekarang kita akan coba membuat laporan rekapannya lagi, laporan informasinya. Kita close ini semua, kita letakkan kursor di sini, kemudian kita klik create, kemudian kita ambil report wizard. Oke, muncul seperti ini. Kita pilih yang ini, yang tanda panah 2 ini. Kita klik saja. Oke, untuk memasukkan semua ini. Kemudian kita next. Di sini sudah muncul semua. Yang ini sudah ada di sini semua. Kemudian kita klik next saja. Di sini kita disuruh untuk menampilkan apakah dia datanya kita bikin berurut atau tidak. Ascending ini adalah berurut, descending mulai dari yang tertinggi ke yang terkecil, ascending yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kita ambil dipilih di sini mulai dari ID patient yang terkecil. Kemudian kita klik next. Kemudian layout. Layoutnya di sini kita pilih tabular saja. Kalau ini seperti ini, kalau kolumnar tampilannya, kalau justify seperti ini, kita ambil tabular saja seperti ini. Kemudian jenis tampilannya adalah portrait, bukan landscape, saudara semua. Seperti itu. Kita ambil portrait, kemudian kita klik next. Kemudian di sini kita ambil, di sini kan banyak apanya, maunya seperti apa. Report wizardnya kita ambil adalah teknik seperti ini, kemudian kita klik next. Di sini sudah muncul preview the report, modify the report its design. Di sini kita ambil preview the report, kita pilih, kemudian kita klik finish. Kita perhatikan apa yang muncul saudara semua. Oke, berarti tampilan rekap laporan data yang kita bikin tadi dia sudah muncul saudara semua. Nah, ini dia. Oke, sekarang bagaimana caranya kita mempercantik tampilan data kita ini? Nah, caranya kita klik kanan di sini, kita klik design view. Nah, seperti itu. Design view kita klik di sini, kita klik di sini dulu, kita klik seperti ini, kemudian kita ambil kolom, kita ambil ini saja, kemudian kita seperti ini agar dia ada kolomnya, tampilannya lebih bagus saudara semua. Kemudian kita lihat lagi layout view seperti apa. Udah mulai bagus saudara semua ya, tampilannya sudah mulai bagus tampilannya. Kemudian kita perbaiki dikit. Sudah apa?
Kemudian kita edit lagi supaya lebih bagus tampilannya. Kita ingin mengubah jenis underscore kamar ini, biaya underscore kamar ini kita luruskan saja nama pasien, nggak usah pakai underscore. Kita ambil, klik kanan lagi di design view, di sini kita ubahnya nama pasien, kemudian di sini jenis kamar, kemudian di sini biaya kamar, kemudian di sini biaya obat, kemudian di sini biaya dokter, kemudian di sini total. Ini kita ini kita tarik ke sini supaya tidak memakan tempat seperti tadi. Kemudian ini informasi biaya pasien, mungkin kita bolkan, kemudian kita kasih warna ini seperti itu saudara semua, supaya tampilannya lebih bagus. Pasien ini kita bisa mungkin muncul ya, atau kita tambah misalnya dikit lagi sampai di sini. Kita tambah informasi biaya pasien rumah sakit harapan kita. Semua. Oke, kemudian kita save dulu. Kemudian kita lihat layout view-nya. Oke, ini di sini terlalu kecil ya. Makanya kita edit lagi di design view-nya. Kita pergeser di sini. Seperti ini. Oke, sudah semua. Kemudian kita coba lihat di design view tadi. Jadi kita cek sudah, kita save, kemudian kita layout. Oke, sudah muncul, sudah ada semua tampilannya seperti ini. Tampilan datanya. Kita klik print preview. Ini sudah selesai. Ini muncul mungkin karena terlalu jenis kertasnya mungkin. Kita klik, mungkin kita ambil misal landscape saja, mungkin kita pilih di sini landscape saja saudara semua. Bagaimana tampilannya? Oke, sudah muncul seperti ini ya saudara semua. Bisa kita lihat tampilannya sudah ada, tapi tidak ke tengah. Seperti itu. Atau kita ambil portrait saja, kemudian kita edit lagi di sini. Coba kita edit di jenis kamar, mungkin kita edit. Kita pindahkan di sini dikit. Oke. Nama pasien cukup. Kemudian kita save dulu. Kita lihat lagi print preview-nya. Oke, saudara, sudah masuk semua ya. Nilai uangnya masuk, datanya semua masuk. Oke, tetapi di sini masih kurang bagus. Kita edit lagi, design view lagi, kemudian ininya kita edit, kita sama luruskan. Kemudian yang ini, oke, coba kita kemudian coba kita majukan sedikit yang ini, sedikit saja. Kemudian coba kita save, kemudian kita lihat lagi layout view. Oke, sudah tampil seperti ini. Atau kita lihat preview, informasi biaya rumah sakit seperti ini. Oke, ini masih sedikit, coba kita tarik sedikit lagi supaya lebih bagus tampilannya. Oke, kita tarik sedikit lagi. Cukup di situ. Oke, kita save dulu, kemudian kita lihat lagi print preview. Oke, ini terlalu panjang. Coba misalnya kita edit lagi sedikit saja. Oke, save lagi, lihat lagi. Oke saudara, udah apa ya, udah pas ya kayaknya ya. Untuk kita
tambah dikit lagi, ada angin saja. Oke, save dan klik. Oke, nggak apa-apa, seperti itu saja. Kita save, kemudian kita lihat. Oke, saudara semua, sudah selesai. Mulai dari kita membuat database baru, membuat tabel, query, form, dan sampai terakhir membuat laporan. Ini datanya sudah ada. Sekarang kita coba untuk kita close ini ya. Kita coba lihat data pasien. Oke, data pasien. Ini data pasiennya. Kemudian ini data informasi biaya pasien. Ini data input. Nah, karena datanya ada baru dua. Coba sekarang kita tambah jadi data yang ketiga. Data yang ketiga namanya adalah Rina. Misalnya jenis kamar VIP, biaya kamarnya 250, biaya obatnya 350.000, biaya dokternya 400.000, totalnya adalah 1 juta. Kita simpan, kita tambah data baru, data yang keempat, data 4. Kita cek dulu apakah datanya masuk. Oke, datanya ternyata menyimpang. Ini adalah data 1. Oke, sudah. Kita lanjut menambah data. Data yang ketiga, jadi data yang ketiga terlimpah. Data ketiga namanya Joko. Jenis kamarnya VIP, biaya kamarnya 200. Ini kita bikin lebih lah, 400.000. Biaya obatnya 500.000. Biaya dokternya 550. Total biayanya adalah 450. Data baru, data yang keempat, ini data 5. Data yang keempat namanya Indi misalnya. Jenis kamarnya biasa, biaya kamarnya 500.000, biaya obatnya 900.000, biaya dokternya 1.050.000, totalnya dia kena 2.600.000. Oke, kita lanjut ke data yang 5. Data yang 5, nama pasiennya adalah Andi, jenis kamarnya VIP, biaya kamarnya 1 juta. 1 juta ya, bukan 100.000. 1 juta. Biaya obatnya 1.500.000, biaya dokternya 1.250.000. Udah otomatis ya, totalnya adalah 3.700.000. Kita simpan datanya. Oke, sudah selesai. Nanti kita lihat dulu di sini apakah datanya masuk. Oke, di sini sudah masuk 5 data. Informasi biaya pasien. Di sini ada 5 data. Nama pasiennya adalah Rina, Ani, Joko, Lutfi, dan Andi. Ini ID pasiennya. VIP, jenis kamarnya ada di VIP biasa, VIP biasa. Ini biayanya. Biaya kamar, biaya obat, biaya dokter. Ini total biaya semua. Ketika kita ingin melihat secara total, secara penuh, kita klik data ini bisa dipilih teman-teman data tersebut. Oke, demikian video tutorial dari bagaimana cara kita membuat aplikasi sederhana sistem informasi data biaya pasien rumah sakit dalam kita dengan input data pasien dan biaya semua yang hasilnya otomatis. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.